Universitas Mula Warman dan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Mempersembahkan video pemasangan chest tube oleh saya Dr. Norago Putra dengan Dr. Ivan Johnson, spesialis bedah torak kardiovaskular, konsultan vaskular di Ilmu Bedah Universitas Mula Warman, Samarinda. Pleura terdiri atas pleura parietal dan pleura visceral. Pleura parietal menempel pada dinding dada, pleura visceral menempel pada paru. Antara pleura parietal dan pleura visceral terdapat tekanan negatif minus 4 cm H2O. Terdapat juga cairan sejumlah 50 ml yang memfasilitasi gesekan antara pleura parietal dan pleura visceral menjadi halus. Akumulasi tekanan positif pada celah pleura yang diakibatkan udara ataupun cairan dapat menekan dan atau merendam paru. Solusi dari keadaan tersebut adalah dipasangnya chest tube untuk mengeluarkan cairan atau memfasilitasi ekspansi paru. Indikasi dari pemasangan chest tube: pneumotorak, hematotorak, efusi pleura, emphysema thoracis, filtorak, pasca operasi yang melibatkan rongga toraks. Kontraindikasi dari pemasangan chest tube tidak ada yang definitif, terutama pada pasien-pasien dengan respiratory distress. Kontraindikasi dapat menjadi relatif bila adanya adesi paru dengan dinding dada. Contohnya pada kondisi-kondisi pasien dengan bekas TB, yang mana jika dimasukkan chest tube dapat dikhawatirkan terjadinya perforasi paru-paru. Persiapan pemasangan chest tube: jelaskan pemasangan chest tube prosedurnya kepada pasien dan keluarga pasien, kekurangan dan kelebihan, serta apa yang akan dicapai dalam pemasangan chest tube. Kemudian pasang monitor, pasang saturasi, dan pasang oksigen support. Tidak lupa juga dipasang IV line. Alat-alat diberikan trocar chest tube, SPED 10 cc, lidocaine, NaCl 0,9%, needle holder, kaset stereo, bisturi, scalpel handle, mesin balm, benang silet 2.0, cutting non-observable, Kelly clamp, cawan bengkok berbeken. Pasien juga diposisikan setengah duduk dengan lengan abduksi semaksimal mungkin, diberi marker untuk letak sayatan, di mana letak sayatan di atas kosta 6 dari daerah yang akan dipasang selang dada, dan disinfeksi lapangan operasi dengan perfidoniadin 10%, dan insisi dengan menggunakan mesh selebar diameter jari telunjuk. Disiapkan pula chamber water seal drainage untuk menampung isi dari celah pleura tersebut. Dan ini videonya, posisi pada pasien sudah setengah duduk dengan lengan abduksi semaksimal mungkin, disinfeksi lapangan operasi dengan perfidoniadin 10%, dapat kita lihat pada pasien ini sudah dilakukan marking. Kemudian kita lakukan pembiusan dengan cairan lidocaine. Sembari kita juga lakukan aspirasi untuk mendeteksi ada apa di celah pleura. Kemudian kita lakukan insisi dengan menggunakan mesh selebar diameter jari telunjuk. Kita perluas dan perdalam dengan mesin balm hingga mencapai ke celah pleura. Kemudian kita lakukan persiapan penjahitan matras. Tujuannya dilakukan penjahitan terlebih dahulu, namun sebelum disimpul, agar ketika kita pasang trocar chest tube sudah tidak repot-repot lagi menjahit.
Kemudian kita masukkan trocar chest tube dengan kita tarik selangnya sedikit ke arah kaudal lateral posterior pada pasien. Kemudian kita fiksasi jahitan kita tadi dengan melingkari selang chest tube. Kemudian kita sambungkan dengan water seal drainage yang sudah kita persiapkan. Kemudian maintenance pada chest tube itu sendiri, kita perhatikan kondisi pernafasan pada pasien, klinisnya, bagaimana, apakah sesak, respiratory rate-nya, saturasinya, gerak dinding dada, suara perkusi, palpasi, dan bunyi nafas dari pasien. Pantau juga chest tube-nya, apakah ada yang tertekuk, bocor, bagaimanakah ondulasinya, apakah ada bubbling, dan produksi pada cairan chest tube itu sendiri, per jamnya, per harinya berapa. Kemudian kriteria dilepasnya chest tube, status klinis respirasi pada pasien sudah membaik, berkurang dari 24 kali per menit, gerak dadanya sudah simetris, vesikular simetris, drain sudah kurang dari 200 cc per 24 jam dengan kualitas produksi sudah bukan darah, gambaran efusi dan atau pneumotorak pada foto polos torak membaik. Komplikasi pada pemasangan chest tube dapat terjadi perforasi paru seperti yang sudah disinggung di depan tadi, intercostal neuralgia apabila kita mengenai bundel arteri venous nervus pada intercostal, dapat juga terjadi pendarahan, kemudian terjadi emfisema subcutis, dan dapat terjadinya infeksi. Terima kasih. Special thanks kepada para aktor, Dr. Pancoro Pujaklana Sukirjo, dan Dr. David Christian, spesialis bedah torak kardiovaskular.